Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya. Kita akan bersama-sama sharing kembali firman Tuhan. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu sharing tentang firman Tuhan yang berkata, yaitu menuntun orang kepada kebenaran. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita berbicara dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk dapat menjadi terang dan menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Terlebih lagi kami semua boleh menuntun orang di dalam kebenaran dalam firman Tuhan, sehingga banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Bapa, kami banyak melihat dan membaca tentang tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa dahsyat dapat menjadi terang dan menuntun orang dalam kebenaran. Kami mau dan kami rindu menjadi orang yang Tuhan pakai untuk menuntun orang dalam kebenaran. Pakailah kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang berbicara tentang menuntun kebenaran kepada orang yang berdosa ini kami boleh pahami, cermati, dan kami boleh lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong hamba yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal 12. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang ke-12. Ayatnya cukup panjang, ayat 1 sampai 13. Tetapi saya akan membacakan satu ayat saja buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita melihat Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Daniel pasal 12 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saya ulang kembali, ayat firman Tuhan ini sungguh sangat bagus sekali. Dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Daniel ini, kalau saya boleh katakan berbicara tentang Daniel, itu erat hubungannya dengan kesetiaan, ketekunan, dan integritas. Di mana di tengah-tengah situasi yang sulit dan situasi yang sangat tidak menguntungkan, di situ muncullah Daniel muncul sebagai orang yang muda, yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah-tengah kegelapan malam. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah sebabnya kitab Daniel ditutup dengan begitu indahnya, di mana pada saat orang yang tepat, orang-orang benar akan memperoleh kemenangan. Di mana kalau kita melihat bagaimana kisah Daniel dan kawan-kawannya boleh menjadi terang dan menjadi berkat di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita bisa menjadi berkat dan terang bagi banyak orang dan dapat menuntun orang di dalam kebenaran? Atau malah hidup kita ini terpengaruh dengan lingkungan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan kemauan dan menuruti keinginan daging? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan menuntun orang dalam kebenaran, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, prosesnya itu tidak mudah, tidak segampang kita membawa orang untuk ke gereja sudah cukup. Membawa orang ke gereja itu nggak begitu sulit, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, membawa orang untuk mengenal kebenaran itu yang sangat sulit. Kenapa? Karena kita sendiri harus mengerti kebenaran itu terlebih dahulu, baru kita dapat membawa orang itu mengenal kebenaran. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, bagaimana kita membawa orang untuk mengenal kebenaran di dalam Kristus? Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan ditertawakan orang kalau kita tidak mengenal kebenaran dengan benar. Kita tidak mengenal kebenaran di dalam Kristus, terus membawa orang untuk mengenal Kristus. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sama aja orang itu hidup di dalam sebelum mengenal Kristus sama hidup setelah mengenal Kristus, sama aja tidak ngerti. Makanya kalau kita mau dipakai Tuhan untuk membawa orang mengenal kebenaran, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harus ada proses yang kita capai. Kalau kita melihat kehidupan Daniel ini, Daniel menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk membawa orang
mengenal kepada kebenaran. Kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, seperti di mana kita ini dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memiliki cahaya yang daripada kasih Kristus yang terang, menerangi sekitar kita dan menuntun orang di dalam kebenaran di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus mau hidup diproses oleh Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Daniel ini. Daniel mengalami proses dan mencapai kemenangan, dan itu tidak mudah. Daniel harus melewati ujian yang begitu berat. Sebagaimana halnya Daniel bersama dengan teman-temannya tidak serta-merta menjadi orang istimewa dan bercahaya, tetapi di antara orang-orang sezamannya pada saat itu, pada orang-orang di mana orang-orang pada saat itu tidak mengenal kebenaran, maka Daniel ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan muncul sebagai orang yang memiliki cahaya yang luar biasa. Mari kita melihat di dalam Daniel pasal 5. Coba kita melihat di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-12. Daniel pasal 5 ayat 12 mengatakan demikian, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dapat pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah Daniel ini sungguh luar biasa. Tuhan taruhkan roh yang luar biasa di dalam dirinya, sehingga pengetahuan, akal budi dan sebagainya itu ada dalam dirinya, yang dimana orang-orang pada sejamannya, dimana dia itu melebihi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya Daniel sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi orang yang menuntun dalam kebenaran, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus berani membayar harga. Seperti apa yang dilewati oleh Daniel, ujian demi ujian, sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan percaya seperti cakrawala. Orang bijaksana itu, orang bijaksana atau orang berhikmat itu dalam perjanjian lama dikaitkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang memiliki kebijaksanaan atau orang berhikmat itu kalau di dalam perjanjian lama itu selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan orang yang takut akan Tuhan. Benar enggak? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi takut akan Tuhan itu membawa hikmat dan kepandaian. Kalau kita melihat, mari kembali kita melihat di dalam Amsal. Mari kita buka Amsal Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi semuanya itu diawali dengan takut akan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Amsal 1 ayat 7. Coba kita melihat Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi semuanya hubungannya orang pandai, orang takut orang berhikmat itu hubungannya adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang berhikmat, orang yang pandai, orang yang penuh pengetahuan dan berbagai hal yang ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Karena dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Tetapi di dalam Amsal pasal yang ke 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah hikmat. Hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu mau praktekkan, silakan. Bapak Ibu ketika hidup takut akan Tuhan, belajar akan firman Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hikmat demi hikmat itu akan ditaruhkan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya dalam pikiran tapi juga di dalam hati dan perbuatannya. Orang-orang benar inilah yang dapat menjadi saksi dan menuntun orang-orang dalam kebenaran. Jadi orang yang
hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah orang-orang yang akan dapat menuntun orang dalam kebenaran. Nah, tugas dan tanggung jawab ini ada di pundak kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menuntun orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah Bapak Ibu mau? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan satu tugas dalam hidup kita. Dikatakan di dalam, mari kita membuka di dalam Matius. Itu sangat jelas sekali. Karena kita diperintahkan Tuhan untuk membawa orang di dalam kebenaran, untuk mereka bisa diselamatkan. Coba kita melihat di dalam Matius pasal 28. Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat 19. Mari kita buka bersama-sama. Dikatakan di situ, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah perintah yang daripada Tuhan. Bisakah kita dapat menuntun orang dalam kebenaran? Bisa. Tetapi hiduplah dulu dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau takut akan Tuhan, hikmat dan pengertian dan kebijaksanaan itu Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Tetapi jika engkau tidak memiliki hidup takut akan Tuhan dan tidak mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mungkin Bapak Ibu dapat menuntun orang di dalam kebenaran? Karena diri kita sendiri masih tekor, belum mengerti apa-apa. Tetapi kalau kita mulai mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong engkau untuk dapat membawa banyak orang, menuntun orang dalam kebenaran, banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Seperti kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, Matius 28 ayat 19. Ini adalah satu amanat yang luar biasa agung yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya untuk bertanggung jawab menjadi orang-orang yang membawa orang dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Saudara mau? Nah, jika saudara mau, mari kita bersama-sama lakukan bersama. Belajar firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan membawa orang untuk boleh mengenal akan kebenaran di dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita dan boleh kita renungkan dan menjadi PR dalam hidup kita. Apakah kita sudah membawa banyak orang untuk mengerti kebenaran di dalam Tuhan? Jika belum, mari kita bersama-sama lakukan, kita belajar firman Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan sehingga banyak orang yang boleh kita jangkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang ini. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menuntun orang di dalam hidup dalam kebenaran di dalam Engkau, menyampaikan kebenaran-Mu kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau, sehingga banyak jiwa yang boleh kami jangkau untuk kemuliaan Engkau. Ajar kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan juga ya Tuhan, untuk kami selalu belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap hari kami boleh diperbaharui, kami boleh memiliki pengetahuan dan hikmat yang baru yang daripada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh kami jangkau, kami bawa kepada Engkau untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom, sampai ketemu.